Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mohon maaf teman-teman, baru sekarang saya sempat live. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang teman-teman lakukan hari ini, semuanya berkah dan selalu dalam lindungan Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore saudara. Bagaimana kisruh pernasaban? Saya belum tahu lagi update terbaru. Kemarin sepertinya sudah sahih. Berdasarkan buku keluaran dari Robitoh, berdasarkan diskusi Robitoh dengan kursi kosong, dan juga berkat adanya si Munif, adanya Wafi, alhamdulillah, diskusi dengan kursi kosong, kemudian memanggil ahli-ahli, kemudian diskusi, kemudian debat, kemudian menyimpulkan dan mensahihkan saudara. Alhamdulillah, sudah sahih saudara versi mereka. Masalah kita nggak percaya, saya begini. Saya tidak akan pernah henti untuk mengatakan begini. Kalau misalnya mereka mau mengaku sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi, nggak ada masalah dengan saya, gitu. Karena saya nggak mempermasalahkan ketika mereka mau mengaku cucu siapapun, mau cucu pesawat tempur kek, mau cucu malaikat kek, mau cucu siapapun. Saya nggak mempermasalahkan orang mau keturunan siapa. Cuman saya berharap kalau saya tidak percaya dengan omelanmu, dengan dagelanmu, dengan kepercayaan yang kau percayakan itu, jangan paksakan saya begitu. Jadi kalian nggak bisa untuk mukul saya misalnya kalau saya nggak percaya, untuk persekusi saya kalau saya nggak percaya, ataupun ada orang lain yang di luar daripada Robitoh Alawiyah, nggak boleh kalian pukul. Jadi misalnya ada nama Sayyidnya gitu. Ketika mereka mendatangi kalian, kalian dipukuli, pukul balik saudara. Pukul balik, jangan diam. Walaupun mereka sekecamatan, mereka datang. Kita mempertahankan harga diri. Saudara, jangan jadi pengecut. Masa kita di negeri sendiri jadi pengecut, saudara? Lihat dong TIJ, berani nggak datangi TIJ? Nggak berani. Terus mereka mau ngelarang TIJ berbicara di depan media sosial. TIJ pilek, saudara? Bukan. Ini mode Yaman, mode Aldo, mode Kumar, bukan pilek. Ini udah kita nggak bisa ngebuktiin, terus kita paksakan orang lain untuk percaya. Terus kalau ada orang lain yang mengaku sebagai sayyid, kemudian kita marah, mempersekusi, memukul segala macam. Aduh, kita sendiri nasabnya nggak jelas, ngurusin nasab orang lain. Sekarang kalian mengatakan seperti itu. Ente jangan bahas nasab ente sendiri aja belum rampung, nasab ente saja nggak jelas. Itu kan kalian sama dengan mengatakan kepada kalian sendiri. Yang paling kerepotan soal nasab kan kalian. Bukan kami, saudara. Kami persetan, bodoh amat. Oh, TIJ, saya ini Habib, bodoh amat. Saya udah dikasih jurus kunci oleh Al-Imamul Unyil. Kalau ada yang ngomong, saya cucu Nabi, bodoh amat. Saya ini habaib, bodoh amat. Saya ini cucu Al-Imam Ubaidillah, bodoh amat. Saya ini, ana ini cucu Al-Imam Faqihil Muqaddam, bodoh amat. Si Ahmad aja nggak bodoh-bodoh, nggak terlalu bodoh. Nah, masa lu bodoh? Terus ente membatalkan nasab Ba'alwi? Enggak. Mau mereka mengaku tersambung ke Nabi, mau mereka mengaku sebagai siapa, gue kagak peduli. Gue kagak sibuk kepoin orang lain gitu.
Cuman kenapa TIJ bahas? Karena mereka selalu tiap hari, tiap menit, tiap detik mengaku yang aneh-aneh. Saya tidak dikasih pulang ketika umroh. Di sana saya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ketika saya meminta Rasulullah untuk mencium tangannya, maka keluarlah tangan Rasulullah dari dalam kuburnya. Kan itu pesong, saudara, tipu-tipu. Gue kagak percaya yang seperti itu. Apakah ketika gue kagak percaya gue ini seorang yang hina begitu? Gue kagak percaya itu. Kemudian ada lagi sibuk nyium sendal Rasulullah, nyium sorban Rasulullah, nyium kiswah Rasulullah. Sekarang barang-barang seperti itu bisa diperjualbelikan melalui online shop. Bisa kita beli di online shop. Gampang kita mendapatkannya. Masa orang Islam gampang sekali ditipu-tipu hanya dengan embel-embel Nabi, saudara. Nah, itu kemarin si Ali Jindan itu bawa kiswah Nabi. Tahu dari mana ente sehingga ente percaya? Oh, husnudon. Modal berprasangka baik. Saya tidak bisa seperti itu. Saya diberikan otak, diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, bukan untuk pajangan. Bukan untuk pelengkap isi tangkurak saya, bukan, saudara. Jadi mohon maaf, mau aneh, tapi Habib. Ya kan? Memang aneh-aneh mereka. Jadi saya begini aja. Saya itu mereka mau ngomong apa, mau teriak-teriak apa, mau apapun, bodoh amat. Kagak peduli. Kalian baru sekarang heran, baru sekarang kalian itu merasa, oh ini Habib memang kayak gitu. Gua dari dulu udah kepikiran kayak gitu. Banyak bohong. Belum lagi yang belanya. Kenapa di Tarim, saudara, tidak di aspal jalannya? Karena di Tarim itu ada bekas wali. Sehingga walaupun pemerintah Yaman itu, pemerintah yang ada di Hadrul Maut Tarim itu kaya, tapi mereka tidak akan mengaspal itu jalan. Sekarang ini zaman udah beda, zaman udah canggih. Kalau berbohong itu update dulu. Ya. Update dulu. Biar nggak terkesan membodohi umat. Walaupun TIJ ini seperti ini, dekil begini, segala macam, gua memperluas hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan. Banyak teman-teman yang ketemu di Instagram, yang ketemu di Facebook, yang ketemu di mana-mana dari Yaman gitu. Ada juga orang Yaman yang memang dia tidak bergelut di bidang dagang jigong, tapi mereka dagang sorban, dagang minyak wangi. Mereka kan bilang, siapa bilang di Yaman itu, di Hadrul Maut, di Tarim itu tidak diaspal jalannya? Itu kan penghinaan. Itu kan fitnah. Seolah Yaman ini adalah negeri yang terbelakang, saudara. Itu yang fitnah mereka sendiri. Kemudian kita dibilang fitnah. Saya heran. Jadi ini kebalik ini. Kita yang bela Yaman, justru yang merasa pembela Yaman justru malah mengucilkan Yaman. Coba kalian pikirkan. Ketika ada ustadz, ada orang mengatakan bahwa di Tarim itu, di Hadrul Maut Tarim, itu nggak diaspal jalannya. Karena ada jejak kaki para wali. Kemudian gue tanya, di Arab Saudi, kemudian di Madinah, itu padahal bekas telapak kaki Nabi. Kenapa juga diaspal? Karena gue udah tahu di Tarim itu nggak mungkin seperti itu. Aspal kok. Aspal itu. Hebat sekali wali Tarim sampai bekas telapak kakinya di debu aja nggak diaspal-aspal. Debu itu Bapak nggak ada bekas. Sehari aja berbekas, habis itu diterpa angin. Kemudian ada badai. Mana pula bekas wali? Yang membekas di kita apa? Ajarannya, ilmunya. Bukan sibuk dengan bekas duduknya, bekas tisu bekasnya. Akhirnya ya Habib-Habib model seperti ini
Seolah-olah dirinya suci, seolah-olah dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, sehingga siwak bekas dijual dengan harga yang tidak pantas. Baru kita beli 5.000, sampai ke mulut dia, udah dipakai sama dia 1 juta. Kue bekas Habib, rokok sisa Habib, tisu bekas Habib sampai 200 juta. Kenapa kita beragama jadi seperti itu? Orang jahiliyah ya yang model seperti itu. Kemudian orang primitif pun nggak seperti itu, kawan. Aneh. Kalau kita bilang jangan begitu, kita beragama, rebutan kiswah, rebutan apalah, cium sendal Nabi, belum tentu itu sendal Nabi. Ketika ada gerombolan penipu membawa replika sendal Nabi, membawa replika sorban Nabi, membawa replika jubah Nabi, kemudian kita harus berhusnudon kepada penipu itu. Jangan kita berhusnudon, kita perlu waspada. Waspada, saudara. Ya, milik orang yang kita idolakan, kemudian kita cium, gua nggak banget. Nggak banget, saudara. Mohon maaf, gitu. Karena sepemahaman saya, kita nggak diajarkan seperti itu, saudara. Ya. Jadi begitu. Ayolah, cerdas, kita berpikir. Untuk apa kita diberikan otak? Untuk apa kita diberikan kemampuan untuk berpikir yang membedakan kita dengan hewan? Yang membedakan kita dengan binatang? Kalau kita gampang digoblok-goblokin orang, ditolol-tololin orang, dibodoh-bodohin orang. Seperti itu. Jadi cerita-cerita dongeng yang dilabelkan dengan garomah, ketika kita nggak percaya, orangnya marah-marah, nuduh kita PKI, nuduh kita Wahabi, nuduh kita murtad. Lu nuduh gua Wahabi. Gua tidak percaya kalau ada orang yang bilang bahwa orang tua Nabi Muhammad itu kafir. Wallahi gua tidak percaya. Nggak ikut kepercayaan yang seperti itu. Terus apa lagi? Allah itu bersemayam di Ar-Ras. Allah itu punya tempat. Gua kagak percaya seperti itu. Kenapa gua kagak percaya? Allah itu tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk. Jadi begitu, saudara. Cuman gua nggak jelasin karena gua bukan seorang santri, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan seorang habib, bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Jadi kalau gua jelasin itu, kalian nanya, tahu dari mana ente TIJ, di kitab halaman berapa? Gua kagak bisa baca kitab, saudara. Tapi tidak sok-sokan sebagai penulis kitab, sebagai abuya, sebagai ulama seperti Bahar. Jadi begitu, saudara. Jadi gua tidak percaya bahwa debu di Tarim itu baunya wangi. Buktinya orang-orang Tarim juga bakar bohor. Kalau seandainya debu di Tarim itu wangi, orang Tarim itu akan menebar abu debu itu, ataupun jual debu wangi, dipilih. Tapi kan nggak begitu. Kenapa mereka jual minyak wangi, jual bohor? Kenapa orang di Arab Saudi, di Mekah itu nggak ngambil pasir aja ke Tarim kemudian ditaburkan di sekitaran Masjidil Haram? Kenapa mereka harus bakar bohor? Kenapa bakar bohor? Aduh, kalian. Cerita yang nggak ada di orang. Kalau mau ceritakan cerita kalian tentang kalian bagaimana, ceritakan sesama kalian. Lah, TJ ngapain ente ikut campur? Ini ceritanya sudah menyebar di sosial media. Lama-lama kentut Habib wangi, lama-lama tai Habib wangi. Akhirnya berbondong-bondong rebutan tai Habib. Itu yang kita khawatirkan, saudara. Begitu lemahnya sumber daya manusia di negeri kita.
Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan Habib. Kalau dagangannya memang tidak laku, nggak akan dijual di sini. Ya karena dagangannya laku, makanya dijual. Berbondong-bondong orang menjual dagangan yang sama. Kenapa? Karena di Pulau Jawa, ya khususnya di Indonesia, itu laku dongeng-dongeng seperti itu. Saya rasa tidak hanya di Pulau Jawa. Sampai di Pulau Sumatera pun udah nyampe itu. Ya. Beragamalah dengan cerdas, beragamalah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi, beragamalah sesuai dengan logika akal sehat kita. Karena Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang berpikir dan untuk orang-orang yang berakal. Kalau ente bilang, oh agama nggak bisa dilogikakan, agama nggak bisa dipikir dengan akal. Jadi seperti itu. Dalil ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Dalil yang disertai dengan dalil akli ya dengan akal. Cocok nggak dengan akal? Nanti ada yang tidak bisa dicocokkan dengan akal, ada dalil nakli. Bersumber pada Al-Quran, bersumber kepada sunnah, bersumber kepada hadis. Begitu saudara. Jadi saya lucu gitu. Lucu sekali. Jadi kalau ada orang berguru kepada orang yang sudah meninggal, secara langsung, secara yaqadah, secara berjumpa, saya nggak percaya. Kemudian orang yang selalu cerita membangga-banggakan dirinya, kemudian beliau menceritakan dengan bangganya bertemu dengan Rasulullah secara nyata, secara yaqadah, saya nggak percaya. Saya nggak percaya seperti itu. Orang yang pengalaman misalnya pernah seperti itu, dia nggak akan menceritakan sembarangan, apalagi diumbar hanya untuk mendapatkan decak kagum dari penonton. Saya nggak percaya itu. Mereka akan merahasiakan itu. Karena hanya orang-orang yang bisa menjaga rahasia yang diberikan rahasia. Faham tidak? Orang yang akan diembankan sebuah rahasia, itu orang yang bisa menjaga rahasia. Orang yang tidak bisa menjaga rahasia tidak akan pernah diberikan rahasia. Orang yang suka membangga-banggakan diri, suka cerita ngawur, ngelantur, itu tidak akan ada diberikan kelebihan seperti itu, saudara. Kalau misalnya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh dulu ke para wali. Kalian kalau ada teman yang mulutnya ember, kira-kira kalian mau nggak curhat sama dia? Atau memberikan kisah, bagaimana kisah hidupmu yang rahasia kepada dia? Berbagi dengan dia, nggak mau. Apalagi wali. Wali yang memang benar-benar wali, apabila ada hal yang sifatnya rahasia, bukan untuk diumbar. Karena wali itu bukan rasul. Rasul itu setelah menerima wahyu perintah, dia untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat. Ya. Emang ada mulut ember? Ada mulut ember yang nggak ada pantat dia. Sampai ke situ harus kuajarkan, Bang. Ember itu punya mulut, tapi nggak punya pantat, nggak punya lubang pantat dia. Karena ember itu nggak berak, Bang. Nggak seperti kau. Ya. Paham? Sampai ke situ harus kuajarkan, Bin. Ember itu punya mulut. Jadi begitu, saudara. Cerita begini, cerita begitu. Sedangkan cerita itu cuma cerita halu. Kemudian memaksakan orang untuk percaya. Enak saja kalau kalian cerita terus kita nggak percaya. Kalian ngebual, kita nggak percaya. Terus kalian bilang kita ini murtad. Udah macam Tuhan kalian. Ku tengok. Ya. Jangan begitu, kawan. Kalau mau jadi penceramah, jadilah penceramah. Kalau mau jadi bangsat, jadilah bangsat. Harus jelas. Jangan jadi bangsat kemudian berkedok agama. Kasihan umat. Apalagi umat-umat seperti umat kalian itu. Umat-umat kibin. Mereka bingung. Hanya untuk kenikmatan sesaat, hanya untuk popularitas, hanya untuk kekayaan, hanya untuk kesenangan duniawi, kalian rela mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, saudara.
Ah, jadi nggak begitu. Ya, cerita di Tarim semua wali, orang-orang di pasar wali, orang-orang di pasar nggak jauh dari Al-Quran. Jangan bohong. Bilang aja, walaupun di Tarim ada orang bangsat, ada juga orang baik. Nggak semuanya baik. Walaupun di Madinah, walaupun di Mekah, ada juga orang-orang yang ingkar, ada juga orang-orang yang nggak benar. Itu namanya orang ingkar. Begitu juga di Aceh, yang notabene-nya daerah yang diberlakukan syariat Islam. Ada juga orang-orang yang bangsat, seperti gua. Gua nggak nunjukin orang lain. Gua sendiri tinggal di Aceh, daerah yang syariat Islam. Tapi guanya bangsat, belum bisa seperti kalian, yang sok suci di depan umat. Iqbal, kenapa kau sewot dengan Habib? Nggak ada waktu buat sewot kepada Habib. Nggak ada waktu. Ya, gua sewot sendiri. Nah. TJ, salam dong buat Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salam buat Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Udah pernah ziarah ke Gubah Haddad nggak? Nah, ziarahlah sesekali biar dapat barokah. Jadi apa yang terjadi hari ini, Bib? Itu semua berawal dari perkataan demi perkataan kalian itu. Tarim itu daerah yang istimewa, kota sejuta wali, kemudian Indonesia ini bisa subur, bisa makmur berkat adanya wali yang datang dari Tarim. Indonesia ini subur dan makmur itu merupakan anugerah yang terindah, yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena wali dari negeri kalian. Jadi terjadilah bantah membantah, kalian baper, seolah-olah kami mengolok-ngolok agama, seolah-olah kami mengolok-ngolok karomah. Ya bukan karomah, kalau seandainya karomah enggak berani kami mengolok-ngolok dan enggak akan berfungsi mulut kami ketika ingin mengolok-ngolok. Kalau memang karomah. Terus kalian akan menjadi murtad, kalian akan menjadi kafir, kalian adalah komunis kalau tidak percaya dongeng kami. Ampun saudara. Parah. Ajaran Maman Kacang itu seorang ahli maksiat. Tidak pernah ibadah, jauh dari yang namanya ibadah. Kemudian dia masuk surga tanpa hisab. Kenapa dimotivasi orang-orang dengan motivasi sampah seperti itu? Motivasilah supaya orang hijrah dari yang jahat, dari yang buruk perilakunya, sehingga menjadi orang yang baik. Ini cuman berteman dengan Habib udah masuk surga. Gara-gara ngasih dagangan, ngasih kacang, ngasih apem, masuk surga. Enggak logis. Enggak logis seperti itu. Karena ajaran Islam enggak seperti itu. Ajaran Islam bukan ajaran nepotisme, bukan ajaran yang mengandalkan orang dalam, tetapi ajaran yang mengandalkan perilaku, ibadah kita sendiri, bukan ibadah orang lain. Bisa dibagi-bagi. Kalau seandainya bisa seperti itu, waduh, Rasulullah akan memberikan sesuatu yang ia miliki kepada Abu Lahab, supaya Abu Lahab tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Kan begitu. Mikir dong, mikir. Rasulullah apa kurangnya? Beliau merupakan manusia yang mulia di dunia dan akhirat. Ya, penghulu segala nabi. Apa kurangnya? Bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Kenapa nggak bisa membantu Abu Lahab? Jadi cerita kalian kacau. Mending gua dengar cerita dongeng dari Abu Nawas. Memberikan pemikiran-pemikiran yang bagus buat kita, memotivasi kita menjadi seorang pribadi yang bijak, yang berakal gitu. Saudara, ini si Bahar bisa memberikan syafaat untuk orang lain. Bayangkan aja. Gua kagak percaya. Nanti lihat aja nanti di akhirat. Agak percaya nanti kuledekin kalian di akhirat. No. Panas, dahaga, haus, mau air.
Kaukah itu TIJ? Katanya kau di dunia bisa memberikan syafaat untuk orang. Sekarang kok minta tolong sama TIJ, minta tolonglah sama Allah. Aduh, jangan begitu kawan, jangan begitu. Ajarkan ajaran agama. Udah syariat-syariat aja dulu, itu yang penting. Enggak usah. Kaum muslimin itu walaupun nggak ada cerita-cerita yang ajaib itu, nggak ada cerita-cerita bin salabim abrakadabra itu, kita udah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Nabi Muhammad, sudah beriman kepada Al-Quran, sudah beriman kepada para nabi, sudah beriman kepada malaikat, sudah beriman kepada hari kiamat, saudara. Jadi nggak perlu dibumbuin. Ya, kalau seandainya cara Islam masuk itu seperti cerita kalian itu, dongeng-dongeng itu, nggak ada orang yang tertarik, saudara. Apalagi kekerasan, nggak ada. Aduh, ya Allah. Kita bilang begini, ente siapa? Ente siapa? Kok nanya aneh? Ayo, ajarkan yang benar. Tunjukkan contoh teladan yang baik. Ini acara maulud. Ada lonte, saudara. Ngomongin Habib. Dikawal polisi lagi. Dapat jatah kali ya. Nggak lucu. Karena kenapa? Karena itu di acara sakral, di acara ziarah kubro, dinodai sama orang-orang itu. Begal nasab siapa kita kasih gelar? Al-Kaburi, saudara. Nggak tahu diri. Kemudian orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang mewarisi akhlak Nabi, orang yang mewarisi fisik daripada Nabi, baik jasad maupun akhlak. Beliau sudah mewarisi semuanya dari Nabi, saudara. Ya ampun, kalau Nabi seperti itu, ampun, saudara. Mulutnya kayak mulut pagar, akhlaknya seperti itu, serampangan, saudara. Yang muji siapa? Menantu. Orang lain aja ngomong kayak gitu gua kagak percaya. Karena kita lihat contoh-contohnya. Saudara. Teriak perang. No. Negeri asal kalian itu sedang dilanda perang. Kesana aja kalau memang gentle. Kalau memang tukang dagang perang ya model-model kalian. Ke Papua sana. Bantu TNI itu. Oh, tapi kan negara tidak mengizinkan kita. Kenapa negara tidak mengizinkan kalian untuk berperang di Papua? Kenapa? Biar kalian nggak mati konyol, saudara. Biar nggak mati konyol. Aduh, saudara. Gue ini udah tahu betul karakter kalian, watak kalian, segala macam udah tahu betul. Bualan kalian itu, waduh. Kalau makannya cuman sampan, jangan beraknya kapal. Ini udah beraknya kapal pesiar lagi, saudara. Makannya cuman sampan. Sampan yang dimakan, yang diberakin kapal pesiar. Nggak masuk akal. Makanmu harus disesuaikan dengan tumpukan taimu, kawan. Aduh, makan kerikil kok beraknya intan, saudara. Kok beraknya berlian, saudara. Kalau memang berlian, kalian mengumpamakan diri kalian dengan berlian, kami ini batu-batu kerikil, setidaknya berlian itu nggak usah dipaksakan. Orang bisa melihat, itu berlian asli apa berlian KW. Nah, kita lihat ini batu kerikil juga, cuman yang dicat dengan warna berlian, jangan kau paksakan. Nah, kan si Kumar Lampung bilang begitu, ente cuman satu truk batu kerikil, mau membandingkan dengan aneh. Aneh ini berlian, cih.
Berlian KW lebih murah daripada harga batu kerikil, saudara. Udah berlian KW bukan batu lagi, sintetis. Aduh, seharusnya jadi imam sholat, bang. Di sini belum maghrib. Kalau udah maghrib, jadi imam saja sholat sana. Siapa yang mau mengimami sholat belum datang waktunya? Nanti dikira wali. Ya bang, di sini belum. Maghrib itu 6:30 di sini bang. Bayangkan kalau TIJ sekarang azan ke masjid ataupun mengimami sholat di masjid, belum tiba waktunya. Kalau kamu sudah tiba waktunya, sholatlah. Jangan di sini lagi nongkrong. Aduh, memang kalian kodok di comberan, merasa diri sudah mengarungi samudra. Lihatlah, zona waktu memang sama dengan di Jakarta, tapi untuk jadwal salat kita itu berbeda 1 jam. Nah, jadi seperti itu, saudara. Ya. Kalau bangsat aja, cuman gerombolan kartel menganggap dirinya sebagai gerombolan, amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Amar ma'ruf nahi mungkar ya dengan ma'ruf, bukan dengan kemungkaran. Berbohong, berdusta, memukuli, menganiaya orang lain, itu kan kemungkaran, saudara. Cobalah dengan cara baik-baik. Jadi orang jadi jauh sama kalian. Ketika jauh dengan kalian, kalian bilang, orang-orang sekarang sudah jauh dari yang namanya ulama. Sudah enggak mencintai ulama lagi. Kalian ulama su. Haram kita mendengarkan ataupun berguru kepada ulama su. Karena ulama ada 3. Ada ulama A, ada ulama I, ada ulama U. Model-model kalian. Ulama asu, ulama ular, dan ulama iblis. Kita nggak ngikut seperti itu. Kawan, kalau udah maghrib di sini udah azan, jangan teriak di sini. Kalau azan sholat maghrib kau. Maghrib di sini kalau maghrib itu nggak diteriakin, nggak boleh teriak-teriak. Maghrib nggak boleh. Allahu Akbar. Itu kalau maghrib di sini. Tempat kalian teriak-teriak gitu. Primitif sekali. Aduh. Baru aja siap asar di sini, kawan. Tapi kenapa bang pemerintah seperti membiarkan? Biarin aja orang-orang seperti itu. Lawak, masa negara harus ikut campur untuk membasmi pelawak? Biarin aja. Kalau nggak begitu mereka yang nyusahin negara nanti. Nggak bisa dapat makan. Kalau nggak begitu, anggap aja itu sebuah pekerjaan, lapangan pekerjaan. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya sendiri nggak apa-apa. Kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau mereka mempertontonkan kebodohan mereka terus, kelucukan mereka, kita nggak boleh tertawa, ya itu salah. Ente siapa? Aduh, aneh-aneh memang. Inilah yang disebut dengan orang-orang di akhir zaman. Mereka menunjuk ke kita, padahal mereka sendiri nggak tahu mereka itu orang-orang di akhir zaman. Nah, bolak-balik ayat, bolak-balik hadis, baca pun kebalik. Bukan cuman bolak-balik, memang bacanya aja kebalik. Aku adalah gurumu, gurumu adalah Tuhanmu. Sampai begitu ngajarinnya. Kita nggak ikut seperti itu. Tapi beberapa waktu ke depan nih ada yang diciduk kayaknya. Kasus APAM. Sepertinya ya. Kalau lobby mereka bagus ya nggak akan keciduk. Kalau memang berjalan sebagaimana mestinya keciduk gitu. Lihat aja nanti ada yang keciduk. Entar udah keciduk, kita dizolimi sudah deh.
Kita dikriminalisasi. Fitnah yang sangat keji, saudara. Kurang ajar, biadab. Habib dilaporkan, saudara. Bukti malah. Pokoknya lihat aja dalam waktu ke depan. Kayaknya dekat nih, dekat. Dalam waktu dekat ada yang diciduk. Soalnya ada pengacara udah pada mundur ya. Mundur. Jadi begitu, saudara, ya. Begitu. Mereka itu ada yang pelihara ya, pastilah. Itu kan cuman peliharaan-peliharaan orang, peliharaan politik. Pastilah. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro punya peliharaan yang disebut dengan buzzer. Kemudian yang kontra juga ada peliharaan. Nah, yang menamakan dirinya apalah itu, mujahidin ini, itu, segala macam, tetek bengek. Nah, cuman gumpalan-gumpalan conge itu. Tapi putih TIJ, udahlah conge itu. Nah. Ya, begitu, saudara. Jadi heran kita. Kalau mau cerita kampung halaman, ya yang masuk akal lah. Buktinya ente aja betah di sini. Kan nggak masuk akal. Di Tarim itu banyak keistimewaan, saudara. Debunya aja wangi. Kemudian semua wali, anak kecil, kalau belum tumbuh kumis, belum jadi wali. Kalau udah tumbuh kumis, udah jadi wali. Macam kita nggak tahu Yaman, Tarim, Hadrol Maut. Walaupun kita cuman melihat di media sosial, kita tahu, saudara. Ya, walaupun nggak pernah ziarah ke sana. Karena bagi kami, bagi saya pribadi ini, nggak usah saya katakan kami lah. Kota suci umat Islam itu ada 3. Yang pertama, letak Masjidil Haram. 2, letak Masjid Nabawi. 3, letak Masjid apa? Masjidil Aqsa. Kalau ada yang perang, diem. Negeri di Papua lagi perang, diem. Nggak pernah ngomentarin. Nggak pernah, saya akan mengirimkan laskar-laskar kami untuk berperang melawan TNI. Membantu TNI, membantu Polri. Giliran udah damai, saya yang bikin proposal, saudara. Saya yang bikin proposal. Dulu kami pernah perang di Ambon. Tahun berapa, Nyil, kamu ke Ambon? Kok nggak pernah lihat saya? Kamu suruh anak buahmu? Iya. Sibuk anak buahmu di sana di Poso. Kau di Jakarta melanglang buana. Teriak-teriak orang perang. Si bibir merah lagi si Bahar. Kapan ikut perang? Gayamu aja ngondek. Kemayu gitu ke orang perang. Orang Kemayu itu walaupun dibuat-buat sangar, nggak sangar dia. Nampak Kemayunya. Masa orang perang hobi dandan? Nggak ada orang perang hobi dandan. Masya Allah. Jenderal di atas jenderal lagi, kalau kata Bung Lubis, saat Bung Lubis jadi Kibin dulu. Apa itu jenderal bintang 9, Bung? Itu beda, Bang. Walaupun jenderal di Indonesia, jenderal kebesarannya aja pangkatnya 5 bintang, Bang. Itu Habib, Bang. Kalau raja, dia di atas raja lagi, kata Bung Lubis waktu jadi Kibin, saudara. Saya kan sering membangga-banggakan raja-raja di Aceh. Kata Bung Lubis apa? Itu raja, Bang. Sedangkan Habib ini rajanya raja, Bang. Karena dia memiliki garis keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bung Lubis. Tanyalah sama Bung Lubis dulu. Ya, emosi dia, emosi.
Walaupun saya teman, walaupun saya sahabatnya, emosi. Karena waktu itu belum jadi ipar saya. Emosi dia. Mana orangnya? Nonton nggak nih? Jadi beda bang. Itu di Aceh kan raja. Cuman pangkat jabatan dunia bang. Di dunia. Kalau Habib ini bang, dia itu rajanya raja bang, kata dia. Udah tau lah kalau saya itu diejek raja saya, dinistakan raja saya sama orang, saya agak sedikit panas gitu ya. Nah, taulah kalau Raja Aceh misalnya dibandingkan sama Habib, sama si Bahar taruhlah, ya jauh. Nah, akhirnya Bung Lubi sadar gitu. Nah, ya. Nah, model seperti itu. Coba, saya sakit hati gini. Si Unyil disama-samakan dengan Rasulullah, baik akhlaknya maupun fisiknya. Secara fisik aja. Rasulullah itu tinggi semampai. Enggak tinggi, enggak pendek. Perutnya enggak buncit. Badannya bagus. Dadanya bidang. Bahunya rata. Hidungnya mancung seperti huruf alif. Rambutnya panjang, ikal, hitam. Ya, itu Rasulullah. Wajahnya bercahaya. Terus kalau kita lihat si Unyil, nggak jauh beda dengan celengan Semar, saudara. Saya nggak terima itu ketika Rasulullah, idola saya, orang yang saya cintai, orang yang saya rindui, disama-samain dengan celengan Semar. Saya nggak rela. Udah hitam, buntet, buncit, tembem, mata belok, sok lagi. Untung hidup. Terus sampai bilang dirinya yang bilang, seorang yang berkarisma itu banyak pengikutnya. Karisma apaan? Ngebual. Udah buncit, cebol, pesek, sok-sokan bilang, Yahudi pesek. Ngaku kenapa? Orang cebol gitu, aduh gaya. Kenapa saya katakan begitu? Beda, supaya orang-orang tidak menghayal nanti. Waduh, Rasulullah kayak gitu ya, kayak Unyil, cebol, buncit, pendek, pipi tembem, hidung pesek, mata belok, goblok lagi, nggak mungkin. Lah, tidak mungkin itu. Nggak mungkin Rasulullah seperti itu. Kita sudah mengenal Rasulullah berdasarkan riwayat, cerita, ciri-ciri Rasulullah seperti apa. Ya, Rasulullah itu tidak ada bau badan, saudara. Ini dilihat pun nampak bau orangnya. Kalau keteknya kegencet, keluar keringat, bau itu. Pasti bau. Aduh. Itu ceramah kemarin mic-nya saja padam. Mic, bayangkan nggak bernyawa. Walaupun hidup, walaupun nyala, tapi tak bernyawa. Mati dia. Saudara, Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang, maka lahirlah keturunan seorang raja, saudara. Takbir, saudara. Dah salah takbir. Klarifikasi, sabukul lisan. Ana dalam hal ini meminta maaf kepada antum semua bahwa biasa, salahin dulu. Biasa itu ulama, para mubalik, kalau ngomong itu sabukul lisan, biasa itu. Itu sabukul otak, goblok. Lu lihat catatan, lihat HP, dengan yakinnya. Aduh. Yang satu lagi, belum lagi, satu lagi pun sabukul lisan. Mereka itu ikut-ikutan. Satu lagi sabukul lisan. Baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab, yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Sabukul lisan.
Seorang janda punya anak perempuan, kita nikahi anak perempuan itu, setelah ijab kabul kita tidak menjimaknya, maka kita boleh menikahi maknya setelah kita menceraikan si perempuan ini, saudara. Itu kebalik. Kalau kita menikahi maknya, kemudian maknya kita cerai, kita boleh menikahi anaknya. Kebalik, bukan menikahi anaknya dulu, kemudian udah cerai sama anaknya, maknya pun kita serobot, nggak boleh. Kenapa? Karena setelah ijab kabul kita dengan si anak ini, walaupun dia seorang janda, punya anak, kita nikahi, walaupun kita belum menyetubuhi dia, belum menjima dia, ya, mau menempel atau tidak, sudah ijab kabul, itu sudah sah. Mak dia itu sebagai mahram seumur hidup, saudara. Mahram selamanya, saudara. Ini bilang lagi klarifikasi sabkul lisan. Sudah aku bilang, sabkul otak. Nah, kalau lisan kalian itu subakul memang. Aduh. Terus ceramah lagi. Jenis-jenis apem. Kalau apemnya merah, kalau bibirnya merah, apemnya tebal. Kalau bibirnya tipis, apemnya dalam. Kalau apemnya merah, bulunya jarang-jarang. Apa-apaan itu? Kau ditipu sama kitab itu, nggak ada seperti itu. Di lapangan nggak seperti itu. Kadang bibirnya tipis sekali, apemnya tebal. Aduh, bibirnya hitam, apemnya itu. Dari mana kalian dapat ilmu itu? Nggak sesuai. Udah, pelajari dulu lagi. Jangan berpatokan sama baleho. Mungkin yang nulis kitab kau itu cuman apem-apem itu aja yang dia lihat. Nggak ada dia lihat variasi apem yang lain. Kalau bibirnya merah, apemnya bulunya jarang-jarang. Apa kau bilang itu? Orang Rusia itu bibirnya merah. Kalau nggak cukuran, waduh, brewokan, saudara. Bukan cuma kumis dan jenggot saja. Brewokan. Cuman mereka cukur. Ya. Belum tahu har. Makanya perluas wawasan. Jangan ketika kau cuman melewati comberan kau bilang sudah mengarungi samudra. Kalau orang Rusia itu bibirnya merah, kalau nggak cukuran, Mama, kenapa nggak cukuran? Begitu. Asih. Paling nggak nyaman seperti itu. Udah Rino, mohon maaf. Jadi seperti itu, saudara. Karena yang dikatakan nggak benar. Nggak benar sama sekali, nggak benar. Orang Afrika kan bibirnya tebal-tebal itu. Belum tentu apemnya tebal. Belum. Belum tentu orang perempuan yang bibirnya tipis seperti kata Bahar, apemnya itu tipis. Udah kayak kodok, bertumpuk gitu. Lagi gelupak, kalau bahasa Aceh lagi gelupak tegom. Seperti kulit kelapa yang dibelah dua, dicongkel isinya, itu ditelungkupkan. Seperti itulah tebalnya. Nah, dari depan nampak, dari belakang nampak. Aduh. Nah, kalau kita nggak ngerti, kenapa lagi datang bulan? Enggak. Kok tebel? Bawaan. Ada datuk bisa madamin neraka dengan kelingkingnya. Ente nggak paham, nggak usah komentari. Hei goblok, kalau kamu tahu kami nggak paham, jangan kau ceritakan di depan kami. Kalau itu benar kata kau, nanti akan menjadi fitnah kepada orang tersebut.
Kalau itu misalnya sebuah teka-teki, ya bahasa mantik yang ada marji'nya, yang ini yang itu, nggak usah kau ceritakan. Nah. Aceh malu punya abang. Oh enggak, no, bukan Aceh yang punya saya yang punya Aceh. Maaf bang. Ya, kalau ada yang ngomong, TJ Aceh malu karena punya elu. Bukan Aceh yang punya saya yang punya Aceh. Nggak percaya? Mau kutunjukkan datanya? Tunjukkan data kau dulu. Nah, begitu, saudara. Ada yang mau komplain? Yang dari Aceh ada yang mau komplain? Komplainlah. Kok Aceh malu? Udahlah, dari tadi maghrib semua. Nanti nggak sholat maghrib gara-gara hadir saya. Nanti insya Allah, ba'da insya kita sambung lagi ya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak sholat-sholat, sibuk ngingatin saya sholat. Di sini belum tiba waktunya. Di sini jam 6:30 baru maghrib. Tuh, dari Aceh nggak komplain.